Baik ibu-ibu, tadi ibu-ibu sudah menyampaikan ya beberapa paparan tentang eksploitasi terhadap anak. Saya ucapkan terima kasih ibu-ibu atas paparannya. Dari beberapa kelompok tadi bisa saya sampaikan bahwa betapa bahaya sekali ya terhadap anak-anak kita apabila kita melakukan eksploitasi atau mengambil untung daripada anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian, Ya, bisa lebih jelasnya ibu-ibu bisa lihat secara utuh beberapa contoh ya unsur eksploitasi yang dilakukan kita kepada anak-anak kita misalnya. Kadang ibu-ibu sekalian tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ternyata mengandung unsur eksploitasi. Oleh karenanya betul tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3 tadi sudah betul. Jadi salah satunya misalnya anak putus sekolah. Kalau kita sebagai orang tua membiarkan anak putus sekolah, maka tentu yang paling dirugikan itu adalah anak-anak itu sendiri. Masa depannya anak-anak kita tidak akan jelas ibu-ibu. Apalagi seperti zaman sekarang, kalau kita tidak memperhatikan betul ya, tidak memberikan perhatian kepada pendidikan anak, maka masa depan anak akan suram ibu-ibu sekalian. Jadi ini yang pertama, salah satu contoh yang ibu-ibu tadi sampaikan tentang anak yang putus sekolah. Kemudian yang kedua, tentu juga perkembangan fisik anak akan terganggu ibu-ibu. Karena anak misalnya sering masih kecil sudah sering diperbantukan untuk pekerjaan-pekerjaan orang tua misalnya. Itu saja berbahaya sekali. Jadi kalau terus-menerus anak-anak kita tenaganya digunakan untuk hal-hal yang bukan tugasnya, karena tugas anak-anak itu sebenarnya ya masa-masa bermain ibu-ibu, masa-masa bermain, masa-masa belajar, sekolah dan seterusnya. Justru disalahgunakan, ternyata anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu disuruh ngangkut air misalnya. Itu sering terjadi ibu-ibu sekalian. Suruh ngangkut air, suruh ke pasar, membantu orang tua. Hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya mengganggu juga menghambat ya pertumbuhan anak-anak kita. Secara tidak sadar kita sudah mengeksploitasi anak-anak kita ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, menjadi penakut, murung, menarik diri, murung terus. Artinya dia ketika bergaul dengan teman-teman sebayanya, dia merasa kerdil, merasa tidak punya kepercayaan diri ibu-ibu. Kemudian yang keempat, anak terkena PMS, penyakit menular seksual, HIV/AIDS. Naudzubillah ya ibu-ibu ya. Kita beruntung berada di perdesaan ibu-ibu. Bisa dibayangkan kalau di perkotaan, kemudian orang tua abai terhadap anak-anaknya. Ini bahayanya luar biasa ibu-ibu. Bisa secara tidak langsung ataupun langsung terkena penyakit menular PMS ibu-ibu. Ya, lanjut. Anak-anak misalnya berkeliaran ke mal-mal, berkeliaran meminta-minta di pinggir jalan. Kemudian ada pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya mengajak ke satu tempat yang tidak semestinya ia datangi. Ini berbahaya sekali ibu-ibu. Dijaga ya ibu-ibu ya anak-anak kita ya. Iya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan anak kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini ibu-ibu. Kemudian yang kelima, tidak punya masa depan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, masa depannya akan suram ibu-ibu. Kemudian anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Ketika anak mendapatkan pengalaman yang pahit seperti ini ibu-ibu, maka kelak ketika ia sudah dewasa, dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain, kepada anak-anak yang lain. Dan ini akan menjadi penyakit ibu-ibu ya. Kemudian anak kehilangan percaya diri, ini pasti ibu. Anak yang tidak sekolah, ngumpul dengan temannya yang sudah sekolah, akan kehilangan percaya dirinya. Ditanya misalnya, "Ben minta sekolah dulu, engkau nolongi ibu," misalnya. Anak akan kehilangan percaya dirinya. Minder, betul ibu Rijal, minder.
Kemudian selanjutnya anak dapat terluka atau sakit-sakitan, celaka dan sebagainya. Sering sakit karena tidak terkontrol ibu-ibu. Tidak ada perhatian dari orang tua. Pola makannya, pola tidurnya, ya, pola hidupnya tidak teratur. Kemudian anak tidak punya waktu bermain, hilang. Masa kekanak-kanakannya, masa kecilnya hilang ibu-ibu. Jadi kalau masa kecil yang tadi saya sampaikan harusnya dia sering bermain dengan teman sebayanya, ya, mengikuti pembelajaran di sekolah, itu akan hilang semua. Kemudian anak stres, tertekan, pasti ibu. Jadi kalau kita tidak memberikan perhatian kepada anak, tidak memberikan luang waktu untuk bermain dengan anak, kemudian tidak memberikan perhatian kepada pendidikan anak, maka anak akan menjadi tertekan, stres. Karena pasti naluri anak-anak itu pasti ingin bermain ibu. Ketika anak-anak sudah kehilangan masa kecilnya, anak-anak akan merasa tertekan. Melihat teman-temannya bermain semua, sementara dirinya ngaku aing misalnya, ya, membantu orang tuanya ke pasar misalnya, membantu bapaknya di ladang misalnya, anak-anak tertekan ibu-ibu. Saya sedih ibu-ibu kalau seperti ini, sedih saya. Baik, yang terakhir anak terpisah dari keluarga. Ini juga kalau anak dibiarkan terlalu lama berpisah dengan keluarga, ini sering ibu-ibu ya, seperti yang tadi Ibu Faisal sampaikan misalnya, di lingkungannya Ibu Faisal ini ternyata ada anak yang ditinggal bertahun-tahun oleh orang tuanya. Setelah ditanya, kemana tadi Ibu Faisal? Ke Arab Saudi ya? Ke Arab Saudi ibu. Padahal orang tuanya di Arab Saudi kaya raya, sukses dia. Sementara anaknya ditinggal dengan kakek neneknya. Ya begitu ya Ibu Faisal ya. Nah ini berbahaya sekali ibu. Jadi itu ya ibu-ibu sekalian ya. Baik, ibu-ibu bisa melihat di buku pintar ibu-ibu yang sudah ibu pegang. Ibu Rijal ngantuk ya. Coba dibuka Ibu Rijal buku pintarnya. Buka sampai halaman 41. Ibu-ibu sekalian dapat melihat di situ ya, seperti apa, atau flip chart yang nomor 6 ini ada di buku pintar ibu-ibu sekalian. Coba dilihat ya ibu-ibu ya. Artinya bahwa eksploitasi ini ibu-ibu sekalian dapat berakibat buruk bagi anak-anak kita sekalian. Jadi pasti berakibat buruk. Coba ibu-ibu baca ya di flip chart 6 itu di buku pintarnya di halaman 41. Ya, Pak Faisal baca.